Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 471. Mungkin juga Amelia tidak bisa membayangkan akan seperti apa wajah tantenya ketika dewasa. Olivia merasa setelah kembali dari rumah Sheila, dia harus mencoba menggambar wajah tante Amelia yang sudah dewasa. Apakah akan mirip dengan Odelina? Kalau begitu, mama kamu tantenya Amelia. Hanya ada satu kata yang terlintas di benak Stefan. Saat ini, dramatis. Terlalu dramatis. Bisa-bisanya hal yang begitu dramatis terjadi pada istrinya. Parahnya lagi, Amelia pernah secara terbuka menyatakan cinta pada Stefan, juga secara terang-terangan mengejarnya. Bahkan Olivia pun membantu Amelia mengejarnya, kalau bukan karena Stefan memakai cincin dan pamer di depan Amelia, perempuan itu pasti masih mengganggunya setiap hari. Hal itu membuat Stefan merasa sangat kesal. Awalnya dia ingin memberi pelajaran pada Amelia. Namun siapa sangka, Amelia sudah berteman dengan Olivia, yang membuat Stefan tidak bisa melakukan apapun padanya. Stefan akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun yang memperlakukan Olivia dengan baik dan tulus. Orang-orang dari keluarga Hermanus sudah berhenti akhir-akhir ini. Mereka tidak cari masalah dengan Olivia lagi. Karena Stefan sudah turun tangan, Amelia juga ikut turun tangan. Keluarga Hermanus tidak tahu kalau backingan Olivia adalah Stefan. Mereka mengira Amelia yang membantu Olivia. Mereka pun berhenti sementara waktu karena takut dengan Amelia. Aku juga nggak tahu iya atau bukan. Mamaku sudah meninggal 15 tahun. Kalau iya, Olivia memikirkan Yuna yang telah mencari adik perempuannya selama puluhan tahun. Pada akhirnya, dia malah mendapati adiknya telah lama meninggal. Hal itu akan menjadi pukulan besar bagi Yuna. Olivia juga merasa kasihan pada ibunya. Mungkin itu hanya kebetulan, ujar Stefan. Olivia berkata dengan perasaan tertekan. Mamanya Amelia sangat gigih dalam mencari adik perempuannya. Waktu mamaku masih hidup, dia nggak pernah ungkit soal keluarganya. Tapi kalau dia masih hidup, aku rasa dia juga ingin cari keluarganya. Mamaku pernah bilang pada kami, dia ingin tahu apakah dia ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, atau diculik dan diperdagangkan. Stefan terdiam. Jika mendiang ibu mertuanya adalah adik kandung Yuna, maka Olivia dan Amelia adalah saudara sepupu. Hubungan antara keduanya akan menjadi lebih dekat. Kemudian, Stefan, sebagai suami Olivia, suatu saat pasti harus mengikuti Olivia untuk menemui Yuna. Tidak lama lagi, identitasnya akan terungkap. Stefan, kamu merasa nggak semua ini terlalu dramatis? Aku juga merasa begitu. Aku nggak pernah membayangkan plot yang hanya ada di dalam novel akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Olivia menghela napas, aku dan kakakku nggak tahu di mana keluarga kandung mamaku. Kami juga nggak punya cara untuk mencari mereka. Kami hanya bisa menunggu mamanya Amelia. Amelia bilang mamanya pulang siang ini. Olivia tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu semua yang dia temukan kepada Amelia. Bagi Amelia, ini merupakan sebuah petunjuk. Keluarga Amelia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk mencari tante Amelia selama puluhan tahun. Akhirnya, sekarang ada sedikit petunjuk. Tidak peduli itu benar atau tidak, Yuna akan menemui Olivia dan Odelina. Ilmu pengetahuan sekarang sudah sangat maju. Begitu kalian dan mamanya Amelia melakukan tes DNA, kalian akan tahu hasilnya. Yuna selama ini tidak pernah berhenti mencari adiknya. Pasti ada orang yang ingin pura-pura jadi adiknya supaya bisa menjadi orang kaya. Namun dengan status keluarga Sanjaya, orang-orang tidak akan bisa berpura-pura hanya dengan bermodalkan nyali. Keluarga Sanjaya pasti akan memastikan lebih dulu. Zaman sekarang lebih mudah, tinggal tes DNA saja sudah cukup untuk tahu orang itu benar adik Yuna atau bukan. Sama sekali tidak bisa dipalsukan. Kecuali, hasil tes DNA diganti. Akan tetapi, itu tidak terlalu realistis.
Karena keluarga Sanjaya akan mengawasi dengan ketat dan tidak membiarkan terjadi kesalahan apapun, Aksa bukan orang biasa. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menjadi lawan Stefan. Benar juga, ujar Olivia. Pemikirannya tiba-tiba terbuka. Bukannya dia ingin menyamar jadi sepupu Amelia. Hanya saja, Amelia meminta bantuannya. Dia secara tidak sengaja menemukan kalau tantenya Amelia dan Russell terlihat agak mirip. Apakah ibunya adalah adik Yuna atau bukan? Olivia akan tahu hasilnya ketika Yuna kembali nanti. Yuna akan meminta mereka untuk melakukan tes DNA. Kalau iya, ya sudah. Kalau bukan, juga tidak apa-apa. Biarkan semua berjalan dengan sendirinya. Apapun hasilnya, Olivia bisa menerimanya dengan tenang. Stefan tidak mengatakan apa-apa lagi, perasaannya sedikit kacau sekarang, hatinya juga agak gugup. Bab 472. Namun, masalah yang ada di depan mata saat ini adalah menegakkan keadilan untuk Russell dulu, masalah identitas Stefan. Akan terungkap seharusnya masih bisa ditunda. Karena sebentar lagi dia akan pergi ke kota Aldimo untuk menghadiri pernikahan Yose dan Mulan. Pokoknya, dia akan menunda selama dia bisa menundanya. Stefan juga akan mengaku kepada Olivia sebelum bertemu dengan Yuna. Semoga saja reaksi Olivia tidak terlalu besar. Pada awal mereka menikah, Stefan tidak memiliki perasaan apapun terhadap Olivia. Dia juga sama sekali tidak memahami perempuan itu, oleh karena itu, dia menyembunyikan identitasnya untuk mengobservasi karakter Olivia. Stefan pun merasa hal itu normal saja. Bagaimanapun, dengan statusnya, siapa tahu perempuan yang mendekatinya itu demi uang atau benar-benar karena mencintainya. Sekarang, karakter Olivia, caranya menyelesaikan masalah, dia yang percaya diri, kuat dan mandiri sangat menarik bagi Stefan. Secara tidak sadar dia pun tertarik pada Olivia. Di sisi lain, setelah mengakhiri telepon dengan Olivia, Amelia segera menyuruh pelayan di rumahnya, "Biina, bantu aku siapkan beberapa suplemen yang cocok untuk anak-anak. Aku ingin kasih orang." "Anak umur berapa, Non?" tanya Biina. 2 tahunan. "Anak usia 2 tahunan, kalau nggak apa-apa belum perlu konsumsi suplemen, Non." Biina mengingatkan Amelia. Karena Amelia masih belum menikah, wajar saja dia tidak memahami hal-hal seperti ini. Biina merasa mengingatkan Amelia adalah tanggung jawabnya. Kalau Amelia memberikan hadiah yang salah, Amelia pasti akan marah padanya ketika pulang ke rumah nanti. "Nggak boleh sama sekali," tanya Amelia. Amelia teringat kalau Russell sangat sehat. Anak itu memang tidak perlu suplemen. Kecuali beberapa produk untuk jaga kesehatan seperti zat besi, seng dan kalsium. Tapi di rumah nggak ada, Non. Aksa sudah menikah. Karena Aksa sangat menyayangi istrinya, mereka berdua memutuskan untuk menjalani kehidupan berdua dulu, masih belum punya anak sampai sekarang. Kalau Aldi, adik laki-laki Aksa, dan Amelia tidak perlu dibicarakan lagi. Keduanya masih melajang. Karena itu, tidak ada produk perawatan kesehatan untuk anak di rumah. Lupakan saja, nggak usah siapkan suplemen untuk anak. Biina bantu aku siapkan beberapa suplemen nutrisi saja, aku mau kasih Kak Odelina. Aku nggak bisa pergi dengan tangan kosong. Nanti aku pergi beli mainan untuk Russell saja. Jika Odelina tahu, dia pasti akan menggerutu. Dia saja sudah gemuk sehingga Daniel memaksanya untuk menurunkan berat badan. Amelia masih saja memberinya suplemen nutrisi. "Mau bawa sekarang, Non?" Amelia berpikir sejenak, lalu berkata, "Siapkan saja dulu. Tunggu mamaku pulang nanti, aku baru bawa keluar." Russell mirip dengan tantenya. Amelia merasa akan lebih baik membawa ibunya berkunjung supaya ibunya bisa melihat Russell secara langsung. Tidak peduli Russell adalah keturunan tantenya atau bukan, itu juga sebuah harapan. Amelia tidak akan salah paham Olivia memiliki niat lain. Lagi pula, Olivia juga tidak bisa memalsukan hal ini. Nanti ibunya akan melakukan tes DNA.
Setelah hasil tes DNA keluar, maka mereka semua akan mengetahui benar atau tidaknya. Dengan karakter Olivia, Amelia yakin Olivia tidak akan pura-pura menjadi keluarga tantenya untuk menjadi orang kaya. Baik, Non. Bi ini langsung pergi menyiapkan beberapa suplemen nutrisi untuk Amelia. Sedangkan Amelia menelepon ibunya lagi. Ibunya pun mengangkat teleponnya. Mama dan Papa sudah sampai mana? Yuna yang berada di ujung telepon lainnya tertawa pelan, setengah jam lagi sampai rumah. Kenapa? Kangen Mama. Amelia bertingkah manja, iya, kangen Mama. Setiap hari, setiap saat selalu kangen sama Mama. Yuna terhibur oleh putrinya. Dia pun berkata dengan nada bercanda, aku kira kamu hanya akan kangen sama Stefan. Jangan ungkit nama dia di depanku lagi. Dia sudah ada pemiliknya. Begitu nama Stefan diungkit, senyum di wajah Amelia seketika menghilang. Nama itu telah menjadi luka yang menyakitkan di hatinya. Bab 473. Yuna tercengang ketika mendengar hal tersebut. Stefan sudah ada pemiliknya. Dia bahkan sudah menikah, Dia sangat baik sama istrinya. Dia sangat memanjakan dan melindungi istrinya. Kak Aksa saja nggak bisa cari tahu siapa istrinya. Karena dia sudah ada pemiliknya, kamu menyerah saja. Sejak awal dia memang bukan milikmu. Selama ini kamu sendiri yang terus berangan-angan. Yuna sangat mengagumi Stefan. Namun, dia juga tahu kalau Stefan sama sekali tidak menyukai putrinya. Putrinya sendiri yang ingin mencoba mendapatkan hati pria itu. Karena Stefan sudah memiliki istri, maka putrinya akan menyerah. Aku ingin bicarakan sesuatu dengan Mama. Amelia tidak ingin membicarakan Stefan lagi. Setiap kali menyebut nama pria itu, hatinya akan terasa sangat sakit. Setelah mencintai pria itu selama bertahun-tahun, tiba-tiba dia mengetahui kalau pria itu sudah menikah. Amelia hampir saja menjadi orang ketiga. Tiba-tiba dia harus melepaskan Stefan begitu saja, bohong kalau dia tidak merasa sakit. Sekarang Amelia berusaha keras tidak mengungkit soal Stefan agar dirinya tidak merasa tersiksa. Ada apa? Mama sebentar lagi sampai di rumah. Tunggu Mama pulang baru bicarakan saja. Aku rasa Mama akan sangat senang mendengarnya sekarang. Ada hubungannya dengan petunjuk baru pencarian Tante. Benar saja, wajah Yuna seketika menegang. Dia pun bertanya dengan kaget sekaligus senang. Sudah ada petunjuk, Mel. Tante kamu ada di mana sekarang? Mama ingat temanku Olivia, kan? Yang masuk pencarian teratas, cucu nggak berbakti, itu, loh. Aku kirim ke dia foto Mama dan Tante waktu masih kecil dan minta dia untuk bantu aku perhatikan. Siapa tahu dia ada petunjuk. Tadi aku telepon dia. Dia bilang setelah dilihat dengan cermat, dia merasa Russell, keponakannya, agak mirip dengan Tante. Wajah Yuna seketika memucat ketika mendengar kata-kata putrinya. Masalah pencarian teratas terakhir kali menimbulkan keributan yang cukup besar. Meskipun Yuna tidak melihat foto-foto dari keluarga Hermanus yang sudah dihapus, dia mengetahui garis besar cerita dari putrinya. Kedua orang tua Olivia dan kakaknya telah meninggal. Jika keponakan Olivia mirip dengan adiknya, berarti ibu Olivia adalah adik perempuan yang selama ini dia cari. Namun, ibu Olivia telah meninggal 15 tahun yang lalu. Yuna tidak mau mempercayainya. Dia juga tidak sanggup menerima hal ini. Adik perempuan yang dia cari selama puluhan tahun ternyata sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Yuna menggenggam erat ponselnya. Setelah beberapa saat, dia baru bisa menahan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Kemudian, dia bertanya, sewaktu kamu lihat Olivia, kamu merasa dia mirip sama tantemu, enggak? Enggak, sih. Tapi Olivia sepertinya pernah bilang kalau dia mirip papanya, celetuk Amelia, Yuna. Kalau kakaknya mirip mamanya. Tapi kakaknya sangat gemuk. Aku sama sekali nggak bisa membandingkan kakaknya Olivia dengan tante. Aku rasa kali ini kita mungkin akan menemukan tante.
Pertama kali aku bertemu Olivia, aku tiba-tiba merasa sangat dekat dengannya. Pertama kali aku lihat Russell, aku juga langsung suka banget sama anak itu. Mama juga tahu sifat aku, kan? Aku sangat jarang bisa langsung suka sama orang. Aku rasa, mungkin karena ada hubungan darah. Karena Amelia dan Olivia adalah saudara sepupu, karena itu dia merasa sangat dekat dengan Olivia. Russell lagi di mana? Tanya Yuna. Olivia bilang terjadi sesuatu pada Russell, untung saja dia nggak apa-apa. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang dia sedang di rumah sama mamanya. Makanya aku tanya mama kira-kira kapan sampai di rumah. Aku mau bawa mama ke rumah Kak Odelina untuk jenguk Russell. Nggak peduli Russell keturunan tante atau bukan, aku sangat suka sama dia. Begitu tahu terjadi sesuatu padanya, aku ingin pergi lihat dia. Amelia menambahkan, Russell adalah anak pertama yang disukai Amelia. Begitu tahu Russell ditindas sampai masuk rumah sakit, Amelia sangat marah. Amelia akan menunggu sampai Olivia sempat, dia akan menanyakan masalah ini lebih jelas. Kemudian, dia akan membalas keluarga itu agar mereka tahu akibat berani menindas orang yang Amelia sukai. Amelia sama sekali tidak takut orang lain akan mengatainya tidak masuk akal dan protektif. Di kota Mambera, siapa yang tidak tahu kalau Amel orang yang tidak masuk akal? Ada apa dengan Russell? Tanya Yuna. Amelia pun memberitahu ibunya tentang hal yang menimpa Russell. Yuna merasa sangat sedih kala mendengar cerita putrinya. Kalau kata Amelia, tidak peduli Russell keturunan adiknya atau bukan, hanya karena seorang anak usia 2 tahun dipukul sampai menjadi seperti itu membuat hatinya sangat sakit. Bab 474. Seandainya Olivia dan kakaknya benar-benar keponakan Yuna. Yuna merasa sangat sedih saat memikirkan apa yang telah dialami kedua keponakannya selama ini. Mama sebentar lagi sampai. Kamu tunggu Mama. Mama akan temani kamu pergi jenguk Russell. Bagaimanapun, ini adalah petunjuk yang paling menjanjikan. Yuna harus pergi dan melihat sendiri anak yang katanya mirip dengan adiknya itu. Sementara itu, di rumah Chris. Pa, Ma, kalian gak usah pindah saja, ya. Aku janji gak akan tuntut ganti rugi dari Olivia, oke. Sheila masih berusaha menghentikan kedua orang tuanya pindah dari rumahnya. Orang tuanya sudah mulai mengepak barang-barang mereka sejak kembali dari rumah sakit kemarin. Namun, setelah Sheila menangis dan berjanji pada mereka, mereka pun memaksakan diri untuk menginap semalam. Setelah 1 malam berlalu, Sheila mengira amarah kedua orang tuanya sudah reda. Tidak disangka, mereka berkata mau pindah lagi sekarang. Alasan utamanya karena ayahnya sangat marah. Chris juga berusaha membujuk kedua mertuanya. Pa, Ma, benar kata Sheila. Kalau kalian pindah, nggak ada yang bisa jaga kalian. Bagaimana kami bisa tenang meninggalkan papa mama sendirian? Kalau tinggal di sini bersama kami, kita sekeluarga besar, kalian juga nggak akan kesepian. Pa, Clayton sudah tahu dia salah. Nanti aku dan Sheila akan bawa dia pergi minta maaf pada Russell. Aku juga sudah kasih Clayton pelajaran kemarin. Sang ayah duduk di sofa sambil merokok, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sebelahnya ada sebuah koper yang sudah dikemas, sedangkan ibunya Roni menatap suaminya, ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Roni tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Begitu sampai di rumah kakaknya kemarin, dia melihat Clayton dihukum dengan sangat keras oleh Chris. Amarahnya pun sedikit mereda. Pa, jangan berisik. Ayah Roni membentak, lalu memelototi putri semata wayangnya. Kemudian, dia melihat Roni yang berdiri di samping tanpa mengatakan apapun. Sikap Roni membuatnya semakin marah. Clayton memang sudah dihukum oleh Chris. Namun, setelah wajah Clayton dikompres dengan es batu, bengkak di wajahnya segera menghilang. Meski masih ada sedikit memar, itu sama sekali tidak terlihat kecuali dilihat dengan saksama. Chris juga memukul Clayton dengan ikat pinggang. Namun, setelah dioles obat,
luka itu juga sudah tidak apa-apa. Akan tetapi, bagaimana dengan Russell? Ayah Roni menelepon menantunya sambil menahan rasa malu. Dia pun menanyakan kondisi Russell. Bengkak di wajah Russell masih belum sepenuhnya mereda, luka memar juga masih terlihat jelas. Yang lebih parah lagi, Russell benar-benar syok. Anak itu menangis sepanjang malam tadi malam, juga mengalami demam tinggi. Kalau membandingkan keduanya, ayah Roni masih lebih kasihan dengan Russell. Ibu Chris tiba-tiba datang dari luar dan berkata, "Chris, Sheila, orang-orang yang kemarin datang lagi ke sini." Setelah mendengar hal itu dari ibu mertuanya, Sheila langsung naik pitam dan berkata, "Untuk apa mereka datang ke sini lagi? Sudah hancurkan banyak barang di rumahku, buat anakku dipukul lagi. Masih nggak cukup, apa lagi yang mereka inginkan? Mereka benar-benar ingin aku ganti rugi." Orang-orang di kantor polisi memberitahu Sheila kalau anaknya yang bersalah. Kalau korban meminta ganti rugi atas kerusakan emosional, maka Sheila harus membayar ganti rugi itu. Setiap kali Sheila berpikir dia harus membayar sejumlah uang kepada Olivia, dia merasa sangat jijik bukan main seolah-olah mulutnya penuh dengan lalat. Sheila pun bergegas keluar dengan garang. Kebetulan dia melihat Olivia dan suaminya masuk sambil memegang nenek yang mulutnya sangat tajam itu. Di belakang mereka juga ada 7 atau 8 pria bertubuh tinggi. Mereka pasti adik-adik ipar Olivia. Suami Olivia memiliki keluarga yang sangat makmur. Selain itu, mereka semua memiliki wajah yang sangat tampan. Karisma dan aura yang mereka pancarkan membuat amarah Sheila seketika berkurang. Orang-orang itu sangat kejam. Kemarin mereka telah menghancurkan barang-barang di rumahnya dan menyebabkan Sheila rugi beberapa puluh juta. Bab 475. Untuk apa kalian datang lagi ke sini? Tanya Sheila. Sheila ingin menghentikan Olivia dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Namun, dia terlalu lemah, sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Belum lagi suaminya malah menantangnya. Chris mempersilakan Olivia dan rombongan masuk ke dalam rumah dengan sopan. Begitu Clayton melihat Olivia dan rombongan datang, mata anak itu langsung melotot marah. Namun, ayahnya segera mencubitnya ketika melihat sikapnya itu. "Nanti kamu harus minta maaf dengan benar." Chris mengingatkan anaknya dengan suara pelan, "Orang-orang ini nggak bisa diprovokasi. Lihat saja. Setelah memorak-porandakan rumah mereka, orang-orang itu tetap baik-baik saja." Orang-orang di kantor polisi kemarin sama sekali tidak memihak pada Chris dan yang lainnya. Chris khawatir keluarga suami Olivia memiliki backingan. Oleh karena itu, dia lebih memilih mengalah dan mengingatkan anaknya untuk meminta maaf dengan tulus. Sebenarnya, Chris berpikir terlalu jauh, orang-orang di kantor polisi telah menyaksikan rekaman CCTV, mereka pun merasa Clayton terlalu kejam untuk anak seusianya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengabaikan fakta kalau rumah Chris diporak-porandakan orang. Clayton sudah memukul anak orang lain sampai masuk rumah sakit, apakah keluarga dari anak itu tidak boleh melampiaskan emosinya? Orang yang tidak memiliki anak mungkin tidak mengerti kemarahan dan rasa sakit hati sebagai orang tua. Namun, orang yang telah memiliki anak pasti akan naik pitam ketika melihat rekaman CCTV itu. Clayton hanya mengerutkan bibirnya, tidak bicara. Dia sama sekali tidak merasa kalau dia salah. Aiden bilang Russell memukulnya. Clayton adalah kakak Aiden. Adiknya dipukul orang, tentu saja dia harus membela adiknya. Siapa suruh Russell pukul Aiden? Lagi pula, dia tidak memukul Russell sampai mati. Mengapa di mulut para orang dewasa itu, dia seperti telah melakukan kejahatan Fang sangat keji. Pemikiran Clayton sama dengan pemikiran ibunya. Olivia. Ayah Roni bertanya kepada Olivia dengan raut wajah ramah, bagaimana kondisi Russell? Papa lihat Clayton. Clayton saja sudah sembuh, Russell pasti juga sudah sembuh. Sheila bicara lebih dulu, Olivia langsung menatap Sheila dengan tajam dan dingin. Sheila pun berkata dengan ketus, lihat apa kamu?
Olivia, kalian sudah hancurkan barang-barang di rumahku kemarin. Jumlah kerugian. Sheila tiba-tiba terdiam ketika menyadari ayahnya sedang memelototinya. Suaminya juga sedang menariknya agar diam. Pada akhirnya, Sheila tutup rapat mulutnya. Kemudian, dia duduk di samping suaminya dengan kesal. Sheila semakin kesal ketika melihat mertuanya menuangkan air bahkan menyiapkan buah dan makan ringan untuk Olivia dan rombongan. Luka di wajah Russell masih belum sembuh. Bagian yang kena tendang masih memar. Tadi malam, dia menangis sepanjang malam dan demam tinggi. Pagi ini dia minum obat ibuprofen lagi, panasnya baru mereda. Setelah capek menangis, dia baru tidur. Wajah ayah Roni terlihat sedih. Odelina nggak bawa Russell ke rumah sakit? Tanya Roni dengan nada menyalahkan dalam kata-katanya. Olivia dan rombongan serempak menatap ke arah Roni. Russell demam, apa salahnya bawa dia ke rumah sakit? Bukankah biasanya ibu-ibu akan memilih bawa anak ke rumah sakit? Diam kamu, Roni. Russell adalah anak kamu dan Odelina. Tadi malam kamu nggak pulang semalaman. Apa hakmu untuk menyalahkan Odelina? Ayah Roni sudah tidak sanggup mendengar kata-kata anaknya, dia pun langsung membentak. Setelah Roni dimarahi dan tidak berani bicara lagi, Olivia baru berkata dengan tenang, pas tengah malam Russell sudah dibawa ke rumah sakit dan diperiksa dokter. Dokter meresepkan obat penenang dan suruh kami beli sebotol obat ibuprofen. Dokter beritahu kami kalau panasnya mencapai 38,5 derajat baru boleh kasih Russell minum obat ibuprofen untuk menurunkan panas. Pada awalnya, Olivia dan kakaknya berusaha menurunkan demam Russell dari luar seperti dengan kompres. Namun, demamnya semakin lama menjadi semakin parah. Sehingga mau tidak mau mereka harus memberikan obat ibuprofen kepada Russell. Setelah panasnya turun, Russell juga capek karena menangis semalaman, akhirnya dia tadi baru tidur. Cucuku yang malang. Bab 476. Ibu Roni tiba-tiba meratap sambil menggosok matanya. Kemudian, dia memarahi Clayton. Clayton, Russell adik sepupumu. Bagaimana kamu bisa sekejam itu sampai pukul Russell habis-habisan? Ma, Clayton sudah tahu dia salah. Dia juga masih anak-anak, mana tahu pukulannya keras atau ringan. Sheila tetap membela anaknya, lalu dia berkata pada Olivia, Olivia, Clayton memang salah sudah pukul Russell. Kemarin papanya juga sudah hukum dia. Dia sudah tahu salah. Nanti aku bawa dia pergi beli buah dan jenguk Russell, biar dia bisa minta maaf pada Russell. Bagaimanapun, mereka masih saudara sepupu, dalam hal ini, aku nggak akan permasalahkan kalian yang sudah hancurkan banyak barang di rumahku. Kalian juga jangan kejar-kejar kesalahan anakku lagi. Wajar saja anak-anak kelahi. Kalau orang dewasa ikut campur, beda lagi ceritanya. Lagi pula, Aiden bilang Russell yang pukul dia. Sebagai kakak, Clayton tentu saja akan lindungi adiknya. Seperti kamu lindungi kakakmu sekarang. Olivia tertawa sinis. Sheila, matamu bisa lebih buta, enggak? Sebenarnya siapa yang pukul duluan? Rekaman CCTV di rumahmu sudah merekam semuanya, nyata dan jelas. Sheila langsung terdiam. Sekali lagi dia memarahi suaminya tidak berguna. Suaminya itu tidak bisa menghapus rekaman CCTV lebih awal, bahkan membiarkan rekaman CCTV itu jatuh ke tangan polisi. Dengan adanya rekaman CCTV sebagai bukti, Sheila ingin memutarbalikkan fakta juga tidak bisa. Katakan saja, apa tujuan kalian datang ke sini hari ini? Karena tidak bisa menyalahkan Russell lagi dalam masalah ini, Sheila langsung mengubah topik pembicaraan dan menanyakan tujuan kedatangan Olivia dan rombongan. Sheila menyapukan pandangannya ke arah keluarga suami Olivia. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Hanya duduk diam seperti itu saja sudah cukup membuat orang ketakutan. Sedangkan keluarga suaminya hanya bisa jadi pengecut, tidak ada yang berani bicara. Dasar keluarga tidak berguna. Sheila memarahi keluarga suaminya dalam hati. Setelah mata Sheila bertema dengan mata Sarah,
Sela spontan berkata, "Apa kamu lihat-lihat? Kenapa di mana-mana ada kamu?" Sarah hanya mengangkat dagunya, tidak menjawab pertanyaan Sela. Bisu. Sela paling benci dengan Sarah yang bertingkah dengan tidak tahu malu kemarin. Yang membuat dia diserang balik oleh Odelina dan menderita kerugian besar. Sarah tetap mengangkat tinggi dagunya dan berkata dengan angkuh, "Aku hanya bicara dengan manusia." "Dasar nenek sialan, kamu." Stefan dan adik-adiknya serempak berdiri. Mereka bersembilan langsung memelototi Sela dengan tajam. Sela sangat ketakutan sehingga dia spontan mencondongkan tubuhnya ke arah suaminya. Lidahnya seketika menjadi keluh, tak mampu ucapkan sepatah kata pun lagi. Stefan memperingatkan Sela dengan dingin, "Coba saja kalau berani marah nenekku lagi. Nenek adalah orang yang paling mereka hormati di keluarga mereka. Barang siapa berani tidak sopan kepada neneknya, maka orang itu akan menjadi musuh seluruh keluarga Aditama." Ayah Roni segera berdiri lalu berjalan ke depan putrinya. Sela masih tidak mengerti apa yang hendak dilakukan sang ayah. Tiba-tiba sebuah tamparan telah mendarat di wajah, plak. Sela menatap ayahnya sambil tercengang. "Pa, kalau nggak bisa ngomong diam saja kamu. Kamu nggak ngomong pun nggak ada yang anggap kamu bisu." Sang ayah benar-benar marah pada putrinya. Sela menyentuh wajah yang ditampar ayahnya barusan. Dia merasa ini sangat tidak adil baginya. Ayahnya tidak menghiraukannya lagi. Pria tua itu berbalik dan berkata dengan perasaan bersalah kepada Sarah, "Maaf, Bu Sarah. Anakku ini suka bicara nggak pakai otak. Mohon dimaklumi, jangan masukkan dalam hati kata-katanya." Chris juga menimpali kata-kata ayah mertuanya. Lalu dia mempersilakan Stefan dan yang lainnya untuk duduk kembali. "Olivia, anakku memang salah. Aku nggak akan membantah soal itu. Hal ini terjadi juga karena aku nggak didik anakku dengan benar. Aku benar-benar minta maaf pada kalian. Nanti kami akan pergi menjenguk Russell dan menyuruh Clayton untuk minta maaf pada Russell. Kalau kalian butuh ganti rugi untuk biaya pengobatan, biaya kerusakan emosional untuk Russell, katakan saja berapa. Kami akan ganti rugi." Setelah mendengar perkataan suaminya, Sela seketika menjadi panik. Dia pun menggerutu dengan suara pelan, "Barang-barang di rumah kita sudah hancur semua, kita saja rugi puluhan juta. Bagaimana dengan kerugian kita?" Bab 477. Namun, setelah dipelototi ayahnya, Sela tidak berani bicara lagi. Hanya saja dia berusaha keras memberi isyarat pada adiknya dengan mengedipkan mata. Roni yang mendapat tatapan meminta bantuan dari kakaknya langsung berdeham. Kemudian, dia berkata kepada Olivia, "Olivia, kakakku bawa Clayton pergi minta maaf saja cukup. Aku papanya Russell, juga salah satu walinya. Aku rasa aku berhak untuk memutuskan." Olivia langsung membalas perkataannya, "Ternyata kamu masih ingat kalau kamu papanya Russell. Papa orang lain begitu tahu anaknya ditindas, pasti sudah ambil pisau dan pergi cari perhitungan dengan orang yang sudah tindas anaknya. Kamu yang jadi papanya malah ingin selesaikan dengan damai. Kamu lebih sayang keponakanmu daripada anakmu." Usai berkata, Olivia pun berkata kepada Chris, "Russell diselamatkan di rumah sakit dan menjalani pemeriksaan secara menyeluruh yang sudah habiskan biaya berjuta-juta. Aku bawa bukti pembayaran rumah sakit ke sini biar kalian nggak bilang aku peras kalian. Hari ini aku datang ke sini, pertama, aku ingin kalian bawa anak kalian pergi minta maaf dan berjanji nggak akan mendekati Russell lagi. Kedua, masalah ganti rugi. Russell mengalami trauma, aku nggak tahu berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk menyembuhkan traumanya itu. Kalau itu jumlahnya nggak diketahui. Sekarang kalian bayar dulu biaya pengobatan Russell. Nanti kalau Russell masih butuh biaya pengobatan, kalian yang harus bayar biayanya. Kami nggak akan minta banyak untuk biaya untuk nutrisi dan kerusakan emosional. Ditambah dengan biaya pengobatan di rumah sakit kemarin, kalian kasih Russell 100 juta dulu." Sela langsung melompat, "Olivia,
kenapa kamu nggak pergi rampok bank saja? Russell baru umur berapa, sampai butuh biaya untuk nutrisi dan kerusakan emosional segala. Kalau begitu, Clayton juga kena pukul. Kalian ganti rugi, enggak? Olivia balik bertanya, siapa yang pukul anakmu? Sheila. Kamu minta ganti rugi saja sama orang yang pukul anakmu. Lagi pula, kami nggak pukul anakmu. Sheila. Sesaat kemudian, Sheila baru berkata, kamu lihat adikku mau cerai sama kakakmu. Kamu pasti sengaja peras kami untuk kasih ke kakakmu, kan? Anak usia 2 tahun kaget, pergi ke orang pintar sebentar juga sembuh. Untuk apa pakai perawatan lanjutan segala? Memangnya dia kaget sampai jadi bodoh. Olivia tidak ingin berbicara dengan orang-orang seperti Sheila. Dia pun berkata dengan dingin, aku ingin bicara dengan manusia. Olivia tidak menganggap Sheila sebagai manusia. Sheila tidak sebodoh itu sampai tidak mengerti maksud perkataan Olivia. Dia kesal bukan main sampai menghentakkan kakinya. Sarah tidak menganggapnya sebagai manusia. Olivia juga mengatakan kalau dia bukan manusia. Pada saat ini, orang dari kantor polisi datang. Stefan yang menelepon dan meminta mereka untuk datang dan menjadi saksi. Bagaimanapun, mereka sudah melapor polisi kemarin dan masalah belum terselesaikan sepenuhnya. Di bawah mediasi dan saksi dari polisi, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan. Kalau Russell membutuhkan biaya perawatan medis, semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Renaldi. Kemudian, keluarga Renaldi harus membawa. Clayton minta maaf secara langsung kepada Russell. Selain itu, keluarga Renaldi harus memperkuat disiplin pada anak. Biaya ganti rugi yang diminta Olivia tidak berubah. Olivia meminta 100 juta, maka keluarga Renaldi harus membayar 100 juta. Sedangkan untuk kerugian yang dialami keluarga Renaldi, ayah Ronnie menyatakan kalau dia bersedia menggantikan Olivia untuk mengganti kerugian keluarga Renaldi. Meskipun Chris sangat tidak rela, demi menyelesaikan masalah ini dengan damai, dia pun siap mentransfer 100 juta kepada Olivia. Sekalipun harus ganti rugi, nggak sepantasnya uang itu ditransfer ke rekening Olivia. Lagi pula, Olivia bukan wali Russell. Papa Russell masih di sini, transfer ke Ronnie saja. Sheila berencana mentransfer uang itu ke Ronnie. Setelah orang-orang itu pergi, adiknya akan mengembalikan uang itu kepadanya. Transfer ke Olivia. Ayah Ronnie buka suara dan meminta menantunya untuk mentransfer uang ke rekening Olivia. Kemudian, dia berkata, Olivia adalah tantenya Russell. Sejak Russell lahir, Olivia juga bantu kakaknya membesarkan Russell. Aku percaya dia selalu mementingkan kebaikan Russell. Dia nggak akan makan sendiri uang itu. Usai berkata, sang ayah menatap Sheila lagi. Sheila takut ayahnya akan memukulnya lagi sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Disaksikan oleh orang-orang dari kantor polisi, Chris mentransfer uang sebanyak 100 juta ke rekening Olivia. Dia bahkan mengisi kolom berita kalau uang itu untuk Russell sebagai biaya kerusakan emosional. Olivia menerima uang itu tanpa sungkan-sungkan. Kemudian, dia langsung mentransfer uang itu kepada kakaknya. Ayah Ronnie sengaja berdiri di samping Olivia dan menyaksikan Olivia mentransfer uang ke kakaknya. Cerita bersambung.